Saya Nabil, saya akan menjelaskan secara detail konfigurasi IBGP, Internal Border Gateway Protocol, dan DPLS, Virtual Protocol Service di sisi PI router, yaitu PI1, PI2, dan PI3. Sebelum masuk ke perintah, izinkan saya menjelaskan dulu konsep dasar dari segmen ini, yaitu kalau tadi Amar sudah membangun transport LSP-nya menggunakan LDP, sekarang juga IBGP dan VPLS. Sekarang tugasnya adalah IBGP dan VPLS yang memanfaatkan LSP tersebut untuk membawa traffic layer 2 ke pelanggan. Analoginya seperti LSP yang dibangun LDP itu ibaratnya adalah jalan tol yang sudah jadi. Nah, VPLS adalah kendaraan yang akan berjalan di atas jalan tol tersebut untuk membawa barang milik pelanggan. Dalam hal ini adalah frame layer 2 dari jaringan LAN, pelanggan IPB, dan UI. Lalu peran IBGP itu bertugas sebagai sistem informasi, memberitahu setiap PI router tentang siapa aja yang terhubung dalam VPLS yang sama, sehingga mereka bisa saling terhubung secara otomatis tanpa konfigurasi manual satu persatu. Baik, kita mulai di router PE. Sini kita masuk ke PI1. Kita akan menjalankan perintah routing BGP instance print. Nah, ada dua parameter di sini yaitu AS number 77133. Ini adalah nomor otonomous system jaringan Telkomnet di sini. Karena semua PI router itu berada dalam AS yang sama, maka BGP yang berjalan antar mereka disebut IBGP atau internal BGP. Berbeda dengan IBGP yang menghubungkan AS yang berbeda. Nah, di sini adalah router ID yaitu 10024. Nah, ini adalah identitas IP1 dalam domain BGP menggunakan IP loopback seperti OSPF. Nah, perlu dicatat juga bahwa IBGP di sini bukan untuk bertukar routing IP biasa seperti IBGP pada umumnya. Fungsinya khusus yaitu untuk mendistribusikan VPLS signaling information menggunakan address family L2 VPN. Ini nanti yang membedakan konfigurasi ini dari BGP konvensional. Lalu next kita akan mencoba komen yang lainnya yaitu routing BGP peer print. Nah, di sini menampilkan daftar PGP ya, peer yang dikonfigurasi di PI1. Nah, PI1 ini memiliki dua peer di sini ya, memiliki peer PI2 dan PI3, yaitu remote address 10.10.25 untuk PI2 ini yang 10.10.25 PI2, yaitu loopback PI2, peer PI3-nya ini yang 10.10.26. Nah, di sini ada tiga hal penting yang perlu diperhatiin dari konfigurasi peer ini. Pertama, remote AS 77133 ini sama seperti dengan AS PI1 sendiri yang ini yang dikonfirmasi bahwa ini adalah eBGP, bukan BGP, bukan eBGP. Kedua, update source loopback. BGP session dibangun menggunakan IP loopback sebagai source-nya yang secara konsisten dengan LDP transport address. Kalau interface fisik down tapi masih ada jalur alternatif, BGP session tetap bertahan. Ketiga, family address si L2 VPN. Ini parameter krusial, artinya BGP session ini hanya akan bertukar informasi L2 VPN atau VPLS, bukan routing IP v4 biasa. Lanjut, kita akan menjalankan masih di PI1, routing BGP peer print detail. Nah, di sini muncul lagi. Dengan detail kita bisa melihat status lengkap sebagai BGP print. Yang paling penting adalah column state. Kita harapkan statusnya established di sini nih. Proses terbentuknya BGP session melewati beberapa state, yaitu idle, connect, active, open start, open confirm, dan established. Yang mana ini udah established ya ini. Kalau udah established ini berarti TCP session antar loopback sudah terbentuk, kedua router sudah saling bertukar BGP open message, kapabilitas L2 VPN sudah dinegosiasikan, PS siap bertukar VPLS signaling information. Nah, selain state itu, perhatikan juga nanti uptime-nya. Menunjukkan sudah berapa lama session ini aktif dan prefix receive. Menunjukkan berapa informasi VPLS yang diterima dari peer tersebut. Eh, bisa.
Nah, nextnya kita jalankan perintah yang lainnya yaitu untuk melihat BGP. Nah, di sini perintah ini menampilkan informasi VPLS yang di-advertise oleh PE1 ke PE2. Di sini kita melihat VPLS route yang dikirimkan, termasuk site ID dan label yang digunakan untuk VPLS si instant IPB. Nah, lanjut di bagian 2 ini masih di PE1, kita coba interface VPLS. Nah, di perintah ini menampilkan semua VPLS interface yang ada di PS1. PS1 itu hanya memiliki satu VPLS instance, yaitu VPLS IPB, karena PS1 hanya melayani pelanggan IPB aja. Kita lihat di sini parameteran, name-nya adalah VPLS PB, nama interface VPLS ini root distinguish 77133. Satu, nilai unik yang membedakan VPLS instant ini. VPLS Instant ini global menggunakan VPLS IPB, yaitu dan selanjutnya adalah export root target 7711331. Tag yang dipasang pada saat PE ini mengiklankan VPLS membershipnya ke PE lain via BGP. Import root target 7711331, PS1 hanya akan menerima dan bergabung ke VPLS yang ekspor, artinya cocok dengan nilai ini. Karena PE2 dan PE3 juga menggunakan RT yang sama untuk VPLS si IPB. Tiga, PE otomatis akan saling terhubung. Nah, site ID 1. Site ID 1 identitas unik PS1 dalam VPLS Intent IPB. PE2 menggunakan site ID 2 dan PE3 menggunakan site ID 3. Site ID harus unik dalam satu VPLS instead. Next, kita jalankan interface OS. Nah, di interface VPLS Print Detail ini komennya kita bisa melihat di detail-detail informasi yang jauh lebih lengkap. Nah, bisa diperhatiin pada bagian remote peers atau peers di sini terlihat PE mana saja yang bergabung dalam VPLS instance yang sama. Yang kita harapin muncul yaitu PE2 dan dengan site ID 2 dan PE3 dengan site ID 3. Kalau kedua remote peer sudah muncul dan statusnya running, berarti VPLS full mesh untuk jaringan IPB sudah terbentuk dengan sempurna. Nah, perhatiin juga parameter bridge yang menunjukkan bridge interface mana yang terhubung ke VPLS ini dan bridge cost yang digunakan dalam perhitungan spanning tree protokol di dalam VPLS. Next, kita menjalankan perintah yang lebih spesifik lagi di sini adalah interface VPLS BGP VPLS print detail. Nah, bisa kita lihat di sini ini perintah lebih spesifik lagi yang menampilkan detail BGP VPLS signaling yang digunakan di sini terlihat informasi label MPLS yang dialokasikan untuk VPLS tunnel ini. Label ini yang menjadi inner table dalam proses label stacking MPLS yang tadi disebutin. Parameter bridge horizon 1 juga penting. Ini adalah mekanisme split horizon. Mekanisme split horizon untuk mencegah loop di dalam VPLS dengan bridge horizon 1, frame yang datang dari satu VPLS tunnel tidak akan di-forward ke VPLS tunnel lain, maka hanya ke interface lokal saja. Lanjut, perintah selanjutnya adalah interface bridge print. Nah, oke.
Di interface bridge print ini, komennya adalah untuk menampilkan semua bridge yang ada di PS1 sini. PS1 memiliki dua bridge. Di sini ada dua bridge, yaitu bridge loopback, bridge yang berfungsi sebagai loopback interface untuk OSPF dan LDP, dan juga bridge VPLS IPB. Bridge di sini berfungsi sebagai kayak switch virtual. Nah, nantinya dia yang bertanggung jawab meneruskan frame layer 2 dengan interface fisik ke arah pelanggan IPB. Bridge di sini berfungsi sebagai switch virtual ya. Nah, lanjut ke perintah selanjutnya adalah interface bridge for print. Sini udah muncul. Perintah ini fungsinya menampilkan port yang tergabung dalam setiap bridge. Pada bridge VPLS IPB, kita bisa melihat dua port yang tergabung, yaitu VPLS IPB terhubung ke PE2 dan PE3 melalui MPLS Core. Nah, terus Ether 3 interface fisik yang terhubung langsung ke CIPB Dramaga. Dengan kedua port ini, tergabung dalam satu bridge, frame layer 2 yang datang dari CEIPB, Dramaga melalui Ether 3, nantinya akan di-forward oleh bridge ke VPLS IPB, lalu dibawa melalui MPLS Core ke PE2 atau PE3, dan akhirnya keluar ke CEIPB di sisi lain. Nah, disinilah esensi si VPLS. Transparansi layer 2. CE di Dramaga, Baranang Siang, terus juga di Diploma, seolah-olah terhubung dalam satu switch yang sama. Padahal sebenarnya traffic mereka tuh melewati jaringan si MPLS core-nya. Next, selanjutnya adalah perintah ini nampilin MAC address pada MAC address table dari bridge, mirip dengan MAC table pada switch fisik. Di sini kita bisa lihat MAC address perangkat-perangkat yang terhubung ke si bridge ini beserta port asalah. Kalau MAC address dari CIPB yang sudah muncul, nanti di sini dengan port VPLS IPB, isi VPLS. Berarti si frame layer 2 ini sudah berhasil melewati VPLS tunnel dan bridge sudah learning MAC address tersebut. Ini konfirmasi yang paling kuat kalau VPLS itu udah benar-benar berfungsi. Nah, ini ada VPLS bridge VPLS IPB. Jadi ini sudah dikonfirmasi sudah benar-benar berfungsi. Nah, lanjut kita pindah ke PE2. Ini adalah PE2. Nah, sekarang kita pindah ke router PE2. PE2 ini adalah si router yang paling kompleks karena di sini dia melayani dua pelanggan sekaligus, yaitu IPB dan UI. Coba di sini, switching di GP, Nah, di PE2 ini BGP peer yang dikonfirmasi adalah PS1 dan PS3 sama seperti di PS1. Nah, pastikan kita bisa pastiin nih peer PS1 dan peer PS3 karena ini di peer PS2 bahwa si peer ini sudah established. Di sini bisa lihat flagnya adalah di sini. Next. Next, P2 di sini memiliki dua VPLS instant. Pertama VPLS IPB dengan parameter distinguisher 77133, 77133, targetnya 77133, set ID-nya 2. Nah, di sini adalah VPLS yang sama dengan PS1 karena dari RD dan RT-nya sama, maka PE2 juga otomatis bergabung ke VPLS IPB dan bisa komunikasi layer 2 dengan PS1 dan PE3 untuk keperluan jaringan IPB. Kedua, VPLS UI dengan parameter distinguisher adalah 77133, root targetnya juga 77133, set ID-nya 1. Nah, di sini adalah VPLS untuk pelanggan UI. Sebenarnya terpisah dari VPLS IPB karena menggunakan RD dan RT yang berbeda, maka trafik UI juga nggak akan bocor ke jaringan IPB dan sebaliknya. Nah, ini adalah keunggulan VPLS buat isolasi trafik antar pelanggan. Sini kita interface VPLS print detail. Kita bisa melihat detail keduanya untuk VPLS si IPB dan
VPLS Remotera adalah PE1 set ID1 dan PE3 set ID3 untuk si VPLS UI. Nah, untuk VPLS UI Remotera adalah PE3 set ID-nya 2 karena hanya melayani pelanggan UI aja. Lanjut. Terus ini PE2 itu memiliki dua bridge yang terpisah di sini. Bridge yaitu bridge VPLS IPB. Ini VPLS IPB, VPLS IPB dan Ether 3 ke CIPB Dramaga Baranang ke IPB Baranang Siang. Nah, terus ada VPLS bridge VPLS UI di sini nih bisa sudah muncul dengan member VPLS UI dan Ether 2 ke CE UI Depok. Nah, kita bisa perhatiin bahwa the bridge ini sepenuhnya independen satu sama lain. Tidak ada port yang share antar bridge dari IPB dan UI. Ini yang nantinya ngejamin isolasi traffic antar pelanggan di level bridge-nya. Lanjut, kita bisa melihat ke bagian router PE3. Nah, kita terakhir bisa verifikasi di router PE3 yang melayani dua pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat PE3 ini memiliki BGP peer ke PS1 dan ke PE2 nih. PS1-nya ini PE2-nya. Nah, kita bisa pastiin juga koneksinya established yang ditandai dengan fleksi E-nya ini. Ini jadi udah established. Kita lanjut lagi. Flash VPLS, screen detail. Nah, baik di sini. P3 juga punya dua VPLS instance, yaitu VPLS IPB dengan site ID-nya 3. Ini di sini VPLS IPB, site ID-nya 3 di sini. Yang melayani CEIPB Diploma, terus VPLS UI ini di sini juga ada dengan set ID-nya 2 melayani CE UI Salemba. Nah, buat si VPLS IPB, remote peer adalah PS1, set ID-nya 1 dan PE2 set ID-nya 2. Nah, full mesh 3 PS sudah lengkap untuk si jaringan si IPB. Nah, untuk VPLS UI-nya, remote peer adalah PS PE2, set ID-nya 1. Nah, hanya 2 P yang terlibat untuk si jaringan UI ini. Lanjut, kita bisa lihat interface bridge portnya di sini kita bisa lihat bridge port VPLS bridge VPLS IPB yaitu member VPLS IPB dan Ether 3 ke CE IPB Diploma. Terus bridge VPLS UI member VPLS UI dan Ether 2 ke CE UI Salemba. Nah, semua sudah sesuai sama topologinya. Nah, balik kita kembali ke PS1. Nah, sebagai verifikasi akhir supaya bisa memastikan semuanya udah benar-benar berfungsi, kita kembali ke si PS1. Kita akan menjalankan perintah untuk membuktikannya bahwa semua sudah berfungsi. Interface bridge host screen. Nah, bisa kita lihat di sini MAC table di bridge PS1. Kalau VPLS-nya udah berjalan sempurna, MAC address perangkat dari sisi CIBB Barang Siang dan CIPB udah terdaftar di sini di MAC table dengan source port VPLS IPB nih. Source-portnya. Kalau CPB sudah muncul berarti sudah bisa membuktikan bahwa frame layer 2-nya sudah berhasil melewati MPLS core melalui tunnel VPLS dan bridge di PS1-nya sudah learning MAC address dari kedua site IPB lainnya. Satu verifikasi tambahan lagi,
kita bisa konfirmasi bahwa LDP ini network ke C1 masih aktif karena VPLS tunnel berjalan di atas LSP yang dibangun di LDP. Kalau LDP sesinya nantinya putus, maka VPLS tunnel juga akan ikut putus. Kita bisa verifikasinya dengan perintah LS LDP. Nah, kita sudah bisa lihat di sini ya, sudah ada. Nah, semua sudah bisa di-show tadi, sudah berjalan semua sesuai dengan topologi. Sedikit kita rangkum di bagian ini. IBGP itu nanti berjalan antar ketiga PR router dalam AS yang sama, yaitu 77133 tadi, menggunakan address family L2 VPN. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai control plane VPLS yang mendistribusikan informasi membership dan label VPLS ke semua PI dan terlibat secara otomatis via BGP update. Nah, kemudian VPLS menggunakan informasi dari eBGP untuk membangun data plane, yaitu tunnel layer 2 antar PE yang berjalan di atas LSP dari LDP. Hasilnya adalah jaringan LAN virtual yang transparan nantinya bagi si pelanggan. Dua VPLS instansi yang terpisah, yaitu VPLS IPB dan VPLS UI. Mastiin jaringan ini nantinya, mastiin jaringan IPB ini dan UI benar-benar terisolasi satu sama lain, meskipun berbagi infrastruktur MPLS core yang sama. Jadi tidak tercampur aduk antara VPLS IPB dan VPLS UI. Nah, dengan fondasi OSPF tadi dari AMAR, LSP dari LDP, dan VPLS yang sudah terbentuk ini, pelanggan IPB dan UI bisa saling berkomunikasi layer 2 antar kampus mereka masing-masing. Baik, cukup sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya di konfigurasi CE. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabil. Saya Nurholifa. Saya akan menjelaskan secara detail konfigurasi IP address dan RIP di sisi Customer Edge. Sebelum masuk ke perintahnya, izinkan saya menjelaskan dulu posisi CE yang ada di topologi ini. CE router adalah perangkat milik pelanggan yang berada di ujung jaringan untuk menghubungkan jaringan LAN lokal kampus ke jaringan VPLS yang disediakan Telkomnet. CE ini tidak mengetahui dan tidak perlu tahu tentang MPLS, LDP maupun VPLS yang berjalan di dalam core-nya. Lalu bagi CE seolah-olah dia hanya terhubung ke sebuah switch biasa. Dalam topologi ini ada 5 CE router. Di sisi IPB itu ada IPB Dramaga, IPB Berenang Siang, dan IPB Diploma. Ini IPB Berenang Siang, IPB Diploma, lalu ada IPB Dramaga yang ada di atas ini. Setelah itu di sisi UI ada UI Depok dan UI Salemba. Masing-masing CE memiliki dua interface, satunya menghadap ke jaringan VPLS yang terhubung ke PE dan satu lagi menghadap ke LAN lokal kampus masing-masing. Routing yang digunakan di sisi CE adalah RIP versi 2 agar semua CE dalam satu VPLS instance bisa saling berbagi informasi routing tentang jaringan LAN lokal mereka masing-masing. Mari kita mulai dari CE IPB Dramaga terlebih dahulu. Perintah sistem identity print ini untuk memastikan kita sedang berada dalam router yang benar. Identitas router ini adalah IPB Dramaga yang mewakili kampus IPB di Dramaga sebagai salah satu site pelanggan IPB. Nah, IPB Dramaga memiliki dua interface utama, yaitu Ether1, yaitu interface yang menghadap ke jaringan VPLS yang terhubung ke bridge PE1. Lalu Ether2, yaitu interface yang menghadap ke jaringan LAN lokal kampus Dramaga. Tidak ada loopback di CE karena CE tidak membutuhkan router ID untuk protokol seperti OSPF atau LDP. RIP tidak memerlukan loopback. Selanjutnya kita cek IP address-nya. Nah, ada
Yang pertama itu Ether 1, yaitu 172.16.2.1/29. Subnet ini digunakan bersama oleh ketiga CIPB. Dramaga mendapatkan titik 1, Baranangsiang nantinya akan mendapatkan titik 2, dan Diploma mendapatkan titik 3 dalam satu segmen jaringan yang tersambung oleh VPLS. Jadi ketiga CIPB seolah-olah berada dalam satu broadcast domain yang sama berkat VPLS. Di Ether 2 ada 172.16.2.65/26. Subnet/26 ini menyediakan 62 host address untuk perangkat-perangkat di LAN lokal kampus Dramaga seperti PC mahasiswa, server, access point, dan sebagainya. Prefix .65 adalah gateway untuk seluruh perangkat LAN Dramaga. Selanjutnya, nah, perintah ini tuh untuk menampilkan interface yang aktif dengan menjalankan RIP. Konfigurasi receive sama dengan V2 dan send sama dengan V2. Artinya router ini menggunakan RIP versi 2 secara eksklusif baik untuk mengirim maupun menerima update routing. Kenapa kita menggunakan RIP versi 2 bukan versi 1? Dikarenakan RIP versi 2 ini mendukung VLSM, bisa membawa informasi subnet mask bersama prefix sehingga subnet seperti /29 dan /26 bisa di-advertise dengan benar. Lalu RIP versi 2 juga menggunakan multicast 224.0.0.9 untuk mengirim update lebih efisien dibandingkan broadcast RIP versi 1. RIP versi 2 ini juga mendukung autentifikasi untuk keamanan routing update. Interface yang menyalakan RIP adalah all, artinya RIP aktif di semua interface baik Ether 1 maupun Ether 2. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan network yang diikutsertakan dalam proses RIP ini. Ada dua network, yaitu 172.16.2.0/29, network link VPLS yang menghubungkan ketiga CIPB. Dengan mengiklankan network ini, CI Dramaga memberitahu CI lain bahwa dia berada di subnet ini dan bisa dijangkau melalui alamat 172.16.2.1. Yang kedua ada 172.16.2.64/26, yaitu network LAN lokal Dramaga. Dengan mengiklankan network ini, CE Baranangsiang dan CE Diploma akan mengetahui bahwa untuk mencapai perangkat di LAN Dramaga, mereka harus mengirim traffic ke 172.16.2.65. Baik, selanjutnya. Baik, bisa dilihat di sini untuk IP 172.16.2.128/26, yaitu network LAN IPB Baranangsiang, dipelajari via RIP dari 172.16.2.2. Lalu ada juga network 172.16.2.192/26, yaitu network LAN IPB Diploma yang dipelajari via RIP dari 172.16.2.3. Adanya kedua root ini di routing table Dramaga membuktikan bahwa RIP sudah convergent, ketiga CIPB sudah saling mengetahui jaringan LAN masing-masingnya. Ini dan ini. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjut. Baik, mari kita lanjut lagi. IP root print detail. Dengan detail kita bisa melihat informasi lengkap setiap root termasuk metrik RIP, nilai hop count menuju tujuan. Dalam RIP, setiap router yang dilewati menambahkan metrik sebesar 1. Karena ketiga CE berada dalam satu segmen VPLS, metrik ke CE tetangga seharusnya bernilai 1, yaitu hanya 1 hop. Sekarang kita pindah ke CE Baranangsiang. Identitas router ini adalah IPB Baranangsiang. Sekarang kita cek IP address-nya. Nah, di sini di Ether satunya terdapat IP 172.16.2.2/29, yaitu IP di subnet VPLS IPB, berurutan setelah Dramaga yang menggunakan titik 1.
Lalu pada Ether 2 dengan IP 172.16.2.129/26 yaitu gateway untuk LAN lokal kampus Baranang Siang. Perhatikan bahwa subnet LAN setiap kampus IPB menggunakan blok/26 yang berbeda. Di Dramaga tadi menggunakan network 172.16.2.64/26 dalam range 65 sampai titik 126. Di Baranang Siang kita menggunakan 172.16.2.128/26 dengan range titik 129 sampai titik 190. Nanti di diploma kita menggunakan 172.16.2.192/26 dengan range titik 193 sampai 254. Pembagian subnet/26 ini memastikan tidak ada overlap antar jaringan LAN kampus IPB sehingga routing bisa berjalan dengan benar. Baik, sekarang kita melihat routing RIP network yang di-advertise Baranang Siang melalui RIP yaitu 172.16.2.0/29 subnet VPLS bersama dan 172.16.2.128/26 yaitu LAN lokal Baranang Siang. Pola yang sama dengan Dramaga, setiap CM mengiklankan subnet VPLS dan subnet LAN lokalnya sendiri. Lalu kita lihat IP footprint. Di routing table Baranang Siang terdapat route trip menuju 172.16.2.64/26 yaitu ke LAN Dramaga dan 172.16.2.192/26 ke LAN Diploma. Kalau kedua route ini sudah ada, Baranang Siang sudah bisa berkomunikasi dengan perangkat di LAN Dramaga maupun di LAN Diploma. Lalu kita beralih ke CE IPB Diploma. Sekarang kita berada di CE IPB Diploma. Yang pertama kita lihat sistem identity print. Identitas router ini adalah IPB Diploma dengan IP address di Ether 1 yaitu 172.16.2.3/29 yaitu IP ketiga di subnet VPLS IPB dan 172.16.2.193/26 pada Ether 2 yaitu gateway LAN lokal kampus Diploma yang menggunakan blok/26 terakhir dari ruang address IPB. Selanjutnya kita lihat IP route print. Kita verifikasi sekaligus routing table harus sudah berisi route trip menuju LAN Dramaga dan LAN Baranang Siang. Dengan 3 C IPB semuanya sudah saling mengenal via RIP, jaringan IPB sudah fully connected. Lalu kita beralih ke CEUI Depok. Sekarang kita mulai beralih ke pelanggan UI, dimulai dari CEUI Depok. Identitas router ini adalah UI Depok. Mari kita lihat IP address-nya. Pelanggan address pada Ether 1 yaitu 152.100.2.1/30 yaitu pelanggan UI yang menggunakan prefix 152.100 yang sepenuhnya berbeda dari IPB. Subnet/30 ini digunakan karena UI hanya memiliki 2 site sehingga cukup menampung 2 host address. Lalu pada Ether 2 terdapat IP 152.100.2.65/26 yaitu gateway LAN lokal kampus UI Depok. Network yang di-advertise pada UI Depok yaitu 152.100.2.0/30 subnet VPLS UI dan 152.100.2.26/64/26 yaitu LAN UI Depok.
Baik, routing table harusnya berisi RIP menuju 152.100.2.128/26 yaitu LAN UI Salemba. Sudah terlihat di sini sudah ada. Yang perlu digarisbawahi, UI Depok tidak bisa melihat CIPB sebagai RIP netboard meskipun berbagi infrastruktur MPLS core yang sama. Ini bukti nyata isolasi jaringan antar pelanggan yang dijamin oleh VPLS. Sekarang kita beralih ke CEUI Salemba. Identitas router ini adalah UI Salemba. IP address yang terdapat pada UI Salemba yang pertama Ether 1 dengan IP 152.100.2.2/30 yaitu IP kedua di subnet VPLS UI. Lalu pada Ether 2 terdapat IP 152.100.2.129/26 Gateway LAN lokal UI Salemba. Bagian subnet LAN UI itu tadi di UI Depok terdapat 152.100.2.64/26 dengan range 0.65 sampai 1.126 dan di UI Salemba ini terdapat IP 152.100.2.128/26 dengan range 129 sampai 190. Mari kita lihat IP rootnya. Routing table harus berisi root RIP menuju 152.100.2.64/26 yaitu LAN UI Depok. Semua sudah terpenuhi, jaringan UI juga sudah fully connected. Sampai sini kita sudah memverifikasi konfigurasi IP address dan RIP di semua CE. Sekarang saatnya kita pembuktian terakhir yaitu kita akan melakukan uji koneksivitas menggunakan ping dan traceroute untuk membuktikan bahwa komunikasi antar site benar-benar berjalan end-to-end. Pertama kita ping dari CEIPB Dramaga ke CEIPB Baranang Siang. Nah, terlihat hasilnya ping berhasil dengan replay dari 172.16.2.2. Ini membuktikan konektivitas layer 2 melalui VPLS dan layer 3 melalui IP sudah berjalan sempurna antara Dramaga dan Baranang Siang. Selanjutnya kita ping juga ke CIPB Diploma 72.16.2.3. Berhasil juga, berarti ketiga site IPB sudah saling terhubung dengan sempurna melalui VPLS. Satu lagi, kita akan ping ke 72.16.2.1. 129. Ping ini ke IP LAN lokal Baranang Siang. Perhatikan berbeda dari ping sebelumnya, sekarang kita ping ke subnet /26 yang merupakan jaringan LAN lokal Baranang Siang, bukan subnet VPLS /29. Ping ini berhasil, yang artinya RIP sudah bekerja dengan benar. CE Dramaga mengetahui jalur menuju 172.16.2.129 karena root tersebut sudah dipelajari dari RIP update yang dikirim Baranang Siang melalui tunnel VPLS. Lalu kita sekarang yang paling menarik, kita akan gunakan traceroute untuk melihat jalur yang ditempuh dari paket dari Dramaga menuju site IPB lainnya. Nah, di sini perintah tool traceroute 172.16.2.2 menuju jalur hop by hop dari CE IPB Dramaga menuju CE IPB Baranang Siang. Hasilnya, traceroute hanya menunjukkan satu hop langsung ke 172.16.2.2.
Ini sangat menarik sekaligus membuktikan konsep VPLS secara nyata. Meskipun di balik layar paket ini melewati PE1, Core MPLS C1, C2 atau C3, lalu PE2, dari sudut pandang CE semuanya transparan. CE Dramaga menganggap CE Berenang Siang berada dalam satu segmen jaringan yang sama, hanya satu hop, persis seperti terhubung ke switch yang sama. Inilah esensi dari Virtual Private LAN Service, membuat jaringan yang secara geografis terpisah jauh seolah-olah berada dalam satu LAN lokal. Kita akan melakukan trace route yang kedua, 72.16.2.3. Kita trace route juga ini ke CE IPB Diploma. Hasilnya sama, satu hop langsung. CE Dramaga tidak melihat adanya router MPLS Core di tengah-tengah semua infrastruktur Telkomnet, benar-benar invisible bagi pelanggan. Sekarang kita akan trace route ke IP LAN lokal IPB. Nah, sekarang kita trace route ke IP LAN lokal IPB Diploma, yaitu 172.16.2.194. Hasil trace route-nya menunjukkan dua hop. Hop 1 yaitu 172.16.2.3. Ini adalah Ether 1 CE IPB Diploma di subnet VPLS. Sebagai next hop yang diketahui RIP. Lalu hop 2-nya ada 172.16.2.194. Ini adalah Ether 2 CE IPB Diploma, yaitu tujuan akhir kita. Ini membuktikan bahwa routing sudah bekerja dengan benar. Paket dari Dramaga diteruskan melalui CE Diploma, lalu masuk ke LAN lokal Diploma, dua hop sesuai dengan topologi yang kita rancang. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama di sisi pelanggan UI. Kita ke UI Depok. Nah, trace route dari UI Depok ke UI Salemba di 152.100.2.2 hasilnya satu hop langsung, sama persis seperti di IPB. VPLS UI juga bekerja dengan sempurna. UI Depok dan UI Salemba seolah berada dalam satu LAN yang sama. Lalu kita akan trace route ke LAN lokal UI Salemba. Akan trace route ke LAN lokal UI Salemba, yaitu 152.100.2.130. Nah, di sini dua hop, yaitu hop pertama ke Ether 1 UI Salemba dan hop kedua ke Gateway LAN konsisten sesuai ekspektasi. Lalu satu UI terakhir yang sangat penting, kita harus membuktikan bahwa jaringan UI dan IPB benar-benar terisolasi satu sama lain. Kita coba trace route dari UI Depok ke IPB Dramaga. 172.16.2.1. Nah, di sini terlihat tidak ada jalur dari jaringan UI menuju jaringan IPB. Ini bukan error, tapi ini adalah hasil yang kita harapkan. Isolasi antar pelanggan berjalan sempurna. Meskipun UI Depok dan IPB Dramaga sama-sama menggunakan infrastruktur MPLS Telkomnet yang sama, mereka berada di VPLS instance yang berbeda sehingga tidak bisa saling berkomunikasi sama sekali. Inilah salah satu keunggulan utama VPLS dalam jaringan service provider multi-tenant yang aman. Setiap pelanggan mendapat jaringan private yang benar-benar terisolasi dari pelanggan lainnya. Baik, kita rangkum seluruh yang telah kita demonstrasikan di segmen ini. Kita sudah memverifikasi konfigurasi IP address dan RIP di 5 CE router, 3 untuk pelanggan IPW dan 2 untuk pelanggan UI. Setiap CE berhasil membentuk RIP network dengan CE lain dalam VPLS instance yang sama. Routing table sudah terisi dengan root dari semua site. Melalui uji
Melalui uji ping dan traceroute, kita telah membuktikan 4 hal penting. Yang pertama, komunikasi antar CE dalam satu VPLS instance berjalan sempurna hanya dalam satu hop, membuktikan transparansi layer 2 VPLS. Yang kedua, komunikasi menuju LAN lokal site lain berjalan melalui 2 hop sesuai desain routing RIP yang sudah dikonfigurasi. Yang ketiga, RIP berhasil mendistribusikan informasi routing LAN lokal antar semua site dalam satu pelanggan. Yang keempat, jaringan IPB dan UI sepenuhnya terisolasi. Tidak ada komunikasi yang bisa terjadi antar dua pelanggan yang berbeda meskipun berbagi infrastruktur yang sama. Semua hasil ini membuktikan bahwa seluruh rangkaian konfigurasi dari basic config, OSPF, LDP, IBGP, VPLS, hingga RIP di CS sudah berjalan dengan benar dan terintegrasi dengan sempurna. Selanjutnya, saya serahkan kepada Calvin untuk menjelaskan monitoring jaringannya. Terima kasih.